akhirnya mendukung. Terus saat itu pun saya main ludruk di desa sendiri, di kampung sendiri. Terus ibu jualan kacang di depan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami Gus Arwan di Tebu Ireng MTG Podcast. Alhamdulillah, saya menyapa kepada seluruh pemirsa, mudah-mudahan penjenengan semuanya dalam kondisi sehat, selalu dalam bimbingan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pada kesempatan malam ini, Masya Allah, Alhamdulillah kami kehadiran tamu yang kita undang ke Tebu Ireng MTG Podcast ini. Beliaunya ini luar biasa, seniman yang sudah melalang buana sekitar hampir 30 tahun. 30 tahun, luar biasa. Nah, ini jauh-jauh dari Ponorogo ke Jombang, terkhususnya di Tebu Ireng. Masya Allah, dalam rangka apa? Nanti kita menyapa beliaunya. Paling tidak beliaunya ini dengan latar belakang seni dari mulai kecil hingga sampai perjalanan kehidupan, dan paling titik baliknya ternyata setelah melakukan perjalanan yang luar biasa itu, beliaunya ini ternyata menemukan yang namanya cinta yang sejati, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, tidak lama-lama kita langsung menyapa beliaunya. Beliaunya ini adalah yang luar biasa, kalau di medsos itu kita kenal dengan Sinden Malpon. Oke, pemirsa, kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sampai hadir di Jombang ini ya. Betapa perjalanan yang luar biasa. Gimana perjalanan tadi, lancar ya? Alhamdulillah, Masya Allah menyenangkan. Menyenangkan. Lancar, menyenangkan. Kalau boleh kami tahu, mungkin monggo jenengan menyapa kepada pemirsa. Kebetulan ini kan di Tebu Ireng MTG Podcast, penjenengan nanti menyapa, memperkenalkan diri penjenengan terkait dengan perjalanan kehidupan. Monggo Mas Aki. Terima kasih. Alhamdulillah, matur sembah nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya mawon semua pemirsa. Ngapunten sangat kula bahasane campuran. Terus nang niki santai dari pati apal. Pokoknya intinya Masya Allah kula matur sembah nuwun sangat atas undanganipun Abah. Ngantos kula saged dugi wonten mriki nggih semua niki mungkin nggih karena Gusti Allah. Mudah-mudahan kita ketemu kata Allah. Melewati orang-orang baik sebelum saya ketemu Abah. Jadi banyak orang baik yang memperkenalkan saya hingga saya bisa ke sini. Kita kata baik, matur sembah sangat. Barakallahu sami-sami. Nggih, Mas Aki. Panggilannya nih Mas Aki nggih. Nggih. Kula panggilanipun menawi wonten medsos niku wonten Sinden Malpon. Sinden Malpon niku menawi saya sedang bekerja di Malpon. Malpon niku nanti ya wonten artine. Nah, menawi wonten karya saya sebagai Agi Hotra. Agi Hotra itu juga ada kisahnya, Bah, yang Hotra itunya. Itu ada kisahnya karena saya membawa nama Tra dulu, memang saya ada cerita yang dari kisah satu stasiun TV dulu. Saya bisa masuk ke stasiun TV nasional dulu. Masya Allah, pemirsa gitu. Mudah-mudahan ini dengan kehadirannya Mas Aki di Tebu Ireng MTG Podcast ini bisa membawa inspirasi pada penjenengan semuanya. Mas Aki, kalau boleh tahu, Mas Aki ini aslinya dari mana? Aslinya dari mana? Kula aslinipun nggih niku, Bah. Kota Riau Ponorogo, Jawa Timur. Luar biasa ya. Termasuk kota seni itu nih. Kalau alhamdulillah Riau-ipun kan nggih. Alhamdulillah mendunia. Nggih. Itu Mas Aki itu nama asli atau nama panggilan atau Aki asli Aki Nur Cahyo. Aki Nur Cahyo. Ya, mudah-mudahan dengan Nur Cahyo ini bisa memberi penerangan cahaya kepada seluruh umat. Dengan adanya apa kita bertemu ini, mudah-mudahan berkah. Selanjutnya pun Mas Aki, monggo mungkin penjenengan bisa menceritakan masa kecil
Nggih. Terus masa kecil apakah ada angan-angan seperti apa masa kecilnya Mas Aki ini? Nawi masa kecil niku nggih sampai terus lari-lari kan. Nggih, nggih, nggih. Nah, kula niki kan memang saking keluarga amat sangat yang memang tidak berada. Amat sangat di bawah ngoten. Masa kecil nggih tidak ada bahagia sama sekali. Napa melih sampunipun swargi bapak kula boten wonten dados nggih masa kecil nggih. Sekolah mawon nggih namung sekolah nggih namung ngantos pokoknya nek tiyang riyen niku dugi SMP mawon pun alhamdulillah. Nah, kula malah SMP malah mboten tamat. Nggih. Nah, semenjak waktu kecil yang penjenengan lampahi itu, terus apakah sudah menemukan yang saat ini kan bisa dikatakan panjenengan ini termasuk seniman ya, yang sekian tahun panjenengan geluti. Apakah di saat SD itu sudah muncul mungkin bakat-bakat atau talenta yang itu? Alhamdulillah kan niku nek perkawis seni niku jiwa seni sampun wonten. Awit kula SD pun wonten. Jadi seni Jawa, seni Jatilan niku jiwa seninya itu sudah ada dari kecil. Sudah muncul ya? Nggih. Apakah itu dari orang tua ada darah seperti itu? Nek yang sepah kula niku paling almarhum bapak kula niku kan pemain riok. Oh, iya. Bolo-bolo riok kota niku. Menawi sederek ingkang sanesipun boten wonten sama sekali. Berarti mungkin dari daerah situ mungkin mengalir. Berarti mulai kelas berapa jenengan merasakan sudah ada talenta itu muncul? Mulai umur 3 tahun terus ibu kula niku pun nyanyi nembang mawon. Nggih, terus umur 3 tahun niku pun njaluk sekolah terus 4 tahun ngantos akhirnya dititip nembak. Mbak kula yang selisih antara 5 tahun kali kula. Jadi kula dititip nembak niku. Mbak SD kula dielok ning ngoten terus. Akhirnya kula masuk SD terus dituwek ning ngoten paling. Nggih. Di saat itu kan sudah mulai kelihatan di umur 3 tahun sudah ada nyanyi terus. Terus saat mulai SD itu SD kelas 6 niku langsung nembang-nembang Jawa. Semakin kelihatan gurunipun guru seni, guru kesenian nggih sampun ngertos memahami kalau niku nggih akhirnya nggih niku. Berarti guru juga sangat ini ya membantu dalam arti perjalanan kayak mengasih jalan. Gitu nggih. Nah, apakah itu jenengan dengan talenta yang jenengan mulai kelihatan dimulai kecil hingga sampai tadi guru juga mengarahkan nggih. Apakah itu merupakan sebuah keinginan, harapan atau cita-cita juga merupakan cita-cita di situ? Kadosé kok nggih to, Mbah. Kadosé kula niku dari kecil niku memang koyo yang mengerti seniman yang sudah senior itu pas kula sik alit lho. Kok rasane pengen ngoten. Dadosé mantun sekolah niku nggih, medal sekolah langsung delala wonten kesenian tradisional yang ada langsung kula kepencut diajak dados pemain seni tradisional Jawa Timur itu kula langsung kepencut. Langsung purun. Niku matun medal sekolah dari SMP kelas 1 kan namung niku. Terus niku ada kesana itu. Sekolah kula mboten tamat. Luar biasa. Pemirsa, luar biasa. Ini coba kita lihat perjalanan masa kecilnya Mas Aki dari kelas umur 3 tahun ini sudah mulai ada bakat-bakat yang sudah kelihatan. Mulai bernyanyi, terus berikutnya masuk sekolah itu juga muncul bakat yang sudah ada sejak kecil itu ya. Dan sehingga di situ pun ternyata juga peran seorang guru melihat Mas Aki kecil waktu itu, Mas Aki Junior, oh ini bakatnya di sini kelihatannya. Nah ini diarahkan oleh seorang guru. Oleh sebab itu ini juga masukan kepada kita semuanya mungkin sebagai inspirasi. Ternyata di sekolah itu juga seorang guru ini sangat berperan untuk mengarahkan kepada sebuah keinginan, harapan atau cita-cita tersebut, Mas Aki. Sehingga tadi disampaikan Mas Aki setelah lulus bahkan itu berarti usia masih sangat belia ya. Sangat belia. Itu sudah langsung ikut kesenian ludruk dulu. Seni tradisional Jawa Timur. Itu berarti sudah menjadi sebuah profesi? Nggih, langsung menjadi profesi saat itu karena memang jiwa seninya bergelora, memang seniman kayaknya memang seneng banget. Terus
saat itu juga memang untuk membantu perekonomian Boe, ibu. Nggih. Memang seperti itu, terus kakak semua kerja Nggih. cari nafkah keluar kota gitu. Nggih. Terus tinggal saya sama adik kecil saya yang bungsu saat itu baru umur 4 tahun. 4 tahun. Apa itu yang non sewu? Saat itu berarti panjenengan bersama ibu sama bapak. Bapak pun boten enten pas kula nderek pertama ludruk niku. Kelas berapa di ini sama bapak? Mudah-mudahan bapak diterima di sisi Allah SWT. Bapak meninggalnya tahun 89. 89 kelas. Kula kelas pinten supe kula. Nggih. Artinya masih sekolah. Pokoknya elek kula antara tahun 90-an niku lho. Masih sekolah? Pak. Nggih. Masih sekolah Nggih. Nah, Masih sekolah kula. luar biasa pemirsa. SD. Luar biasa pemirsa, ini kondisi Mas Haki Junior ini kondisi masih kecil, ditinggal orang tua, tapi semangat untuk mencapai apa yang dinamakan cita-cita tersebut tetap berjalan dan bahkan menjadi sebuah profesi yang luar biasa. Ngaten nggih? Nggih. Terus di situ ada keluarga, di situ ada ibu, ada dan lain sebagainya. Awal dengan kondisi masih kecil nih. Masih kecil, Apakah habis SD itu. dari pihak keluarga ini melarang atau mendukung, mensupport atau bagaimana? Nggih, Pak. Nggih. Awal pertama niku nggih namanya seni ludruk niku kan saya niku kedapuk perane niku nggih memang harus menjadi seniwatinya saat itu. Terus kalau sama ibu sebenarnya saat itu dilarang sama ibu. Tapi karena memang jiwa seni besar, terus ludruk itu saat itu saya ingat banget, ludruk itu yang ludruk dari RRI Madiun saat itu. Jadi ludruk itu memang ludruk ternama di tahun itu. Zaman itu kan Iya, tiap bulannya RRI gitu ya? Iya, siaran di RRI Madiun, ludruk Enggal Trisno yang amat sangat berjasa itu sama saya. Tadinya nggak boleh sama ibu, jadi saya berot, ibaratnya ngengkel ngoten lho. Sebentar, ini pemirsa ada kalimat berot. Ini termasuk Berot. ada satu idiom yang luar biasa. Ini bisa dijelaskan enggak? Orang Jombang mungkin ngapunten berot ini Oh, belum nggih. ngerti nggih. Ini kenapa? Bedal. Berot bedal. Pokoknya memaksakan diri. Oh, Nah, iya, iya, iya. jadi tidak boleh, saya Nggih, tidak nggih, boleh nggih. sama ibu Berot, karena nggih, kan nggih. mohon maaf, Nggih. itu kan memang saya perannya jadi cewek. Nggih, nggih. Lah, kula kan seorang ibu itu kan punya anak laki-laki, cowok kan, loh masa anakku didandanin cewek gitu, ikut seni ludruk gitu. Dan saya pun saat itu memang seneng Nggih. jiwanya. Akhirnya saya memaksakan diri pamit ibu. Nggih. Ibu juga mendukung akhirnya sama keluarga yang lain. Ibu akhirnya mendukung. Terus saat itu pun saya main ludruk di desa sendiri, di kampung sendiri. Terus ibu jualan kacang di depan. Jadi sebelum ludruk datang kan saya berjuang sama ibu sama adik 3 orang. Adik 4 tahun, saya 11 atau 12 tahun itu saya bakulan kacang, riwari ketontonan itu goceng pit. Ibu, adik sama Bagus sak itu dagangan. Itu jualan ketoprak, wayang. Sebelum saya ikut ludruk. Terus akhirnya ada itu saya maksa ikut, Boe tetap jualan dulu di depan. Jadi kayak kisah yang gimana gitu. Saya manggung masih kecil didandani cewek, ibu jualan sendiri sama adik kecil 4 tahun. Jadi ya mungkin Boe keronto-ronto gitu. Terus anakku yang tadinya tak berjuang jualan kacang, Sekarang manggung. kok sekarang manggung, dijadikan cewek cantik gitu, dijadikan itu. Akhirnya Itu udah bisa nyanyi, saya udah pinter nyanyi. perasaan itu waktu kala itu. Perasaannya sedih sebenarnya orang tua. Oh, Terus habis itu kan ludruknya pindah Bang, dari desa saya, dari tempat saya. Saya ngikut pindah dan ibu sebenarnya nggak boleh ngelarang. Tapi saya ngeyel, saya bilang, Mbok nanti kan engko bisa tumbas jajan, ya adik kok bisa nggih bantu Mbok nyekolahnya adik gitu. Terus dengan berat hati ibu melepas saya ikut pindah ke luar kota, kemana-mana pokoknya. Pindah saya bawa kardus kecil sama glangseng goni buat tempat baju. Oh, Jadi memang seperti itu perjuangannya. luar biasa pemirsa perjuangan seorang Mas Aki ini ya. Saat awal kecil ternyata beliaunya beserta adiknya ini melihat sebuah tontonan wayang atau ludruk mungkin bersama jualan begitu. Iya, sampai jualan kacang. Suatu ketika ternyata berubah, yakni
menjadi yang aktor yang Menjadi dimana pemain. pemain yang dilihat Di oleh banyak, panggung. di panggung yang dilihat Mulailah oleh itu. banyak. Oke. Pemirsa, mungkin pada part kali ini sebagai perkenalan perjalanan kehidupan masa kecil hingga sampai menentukan sebuah profesi, hingga menjadi sebuah profesi dari Mas Zaki, mungkin kita akhiri dulu. Nanti insya Allah kita lanjut pada part selanjutnya pun, yakni kehidupan setelah menentukan profesi tersebut seperti apa. Tadi cerita terakhirnya adalah beliaunya ini istilahnya kalimatnya tanda kutip berot, tapi tetap insya Allah Ya. mendapatkan izin dari orang tua, yakni kemana? Yakni mengikuti perjalanan daripada ludruk tersebut, dan harus yang dibawa nopong ya. Ternyata nopo nih Pak? Kerdus kecil sama kecil. beransing, Nah, bagus goni bagus, itu goni. buat tempat baju. Tempat baju pemirsa. Tempat Coba baju. ini perjuangan yang luar biasa untuk menjalani sebuah profesi, dan mudah-mudahan ini membawa inspirasi pada kita, yang tentunya nanti ke depan kita mudah-mudahan semangat terus dalam perjalanan kehidupan menghadapi apapun. Yang penting tetap mudah-mudahan selalu dalam bimbingan ridhonya Allah SWT. Sementara pada kesempatan 4 ini kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.